Alur cerita manhwa kali ini menceritakan sekelompok pemuda yang selalu mengasah kemampuan dan pisau mereka untuk berjuang melawan para mafia yang kejam dari berbagai penjuru negeri. Mereka yang terus berjuang harus kehilangan banyak saudara, bahkan teman-teman mereka dalam perjalanannya. Sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan salah satu raja di antara para mafia yang berkuasa. Akan tetapi, perjuangan mereka belum selesai. Untuk kedamaian yang hakiki, sebagian dari mereka mengubah tujuannya dan mereka berusaha untuk menjadi raja tertinggi di antara para mafia kejam yang ada. Dengan diketuai seseorang yang bergelar Amur, mereka terus berjuang untuk menggapai kekuasaan mutlak. Ketegangan dan keseruan seperti apa yang akan tersaji dalam serial Kastil Season 2 ini? Simak dan pantengin terus hanya di channel Sora Anime. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Di akhir part pertama kemarin, kita sudah sampai pada pertemuan baik Yui dan perwakilan dari Kastil Holding yang diperintahkan Choi Min-wook untuk mengurus sisa killer dari Sunjin yang mulai kembali muncul ke permukaan. Ma Hak-yeong dan Ma Jun-young yang pergi meninggalkan perwakilan baik Yui sedikit berbincang di perjalanan mereka, terutama Ma Jun-young yang kesal karena tidak dapat bertemu dengan Kim Shin. Sialan, kenapa si bajingan Kim Shin itu tidak ada di sini? Apa dia takut datang dengan tubuhnya yang masih belum pulih sepenuhnya? Ucap Ma Jun-young. Tidak, dia pasti akan datang meskipun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya akibat pertarungan itu. Dan aku yakin kalau dia masih belum mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam bertarung. Aku juga ingin tahu motif apa yang sedang dia sembunyikan. Tapi untuk pertama-tama kita harus mencari tikus-tikus scale yang mengusik bos kita terlebih dahulu, ucap Ma Hak-yeong pada adiknya itu. Lalu Shin pun berpindah pada organisasi Kastil Holding yang sedang mencari keberadaan grup killer scale di setiap wilayah di sana. Di sana sempat terjadi pertarungan. Akan tetapi Ma Jun-young yang memimpin pasukan tersebut berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Sayangnya, dari setiap tempat yang Ma Jun-young basmi, dia tidak menemukan pemimpin dari grup killer scale itu. Sementara Ma Hak-yeong yang berada di tempat lain berkata, "Jadi, dia di sini ya. Dia terlihat sedang memantau seseorang di sana." Sementara pemimpin scale yang berada di atas kapal kecil yang sedang berlayar mendapat komplain dari awak kapalnya di sana. "Hei bajingan, apa kau bercanda? Kau bilang kita akan pergi ke Angel City bersama-sama dan kau akan membawa pasukan pembunuhmu. Tapi lelucon macam apa ini? Mulai sekarang kami berhenti." Pemimpin scale pun terbangun dari tidurnya. "Haduh, berisik sekali. Kepalaku jadi pusing mendengar setiap ocehanmu. Bajingan, serahkan narkoba yang kau janjikan pada kami. Dan jika kau ingin mati, maka matilah sendiri dan jangan membawa-bawa kami. Mulai sekarang aku berhenti ikut denganmu," ucapnya. Pemimpin scale yang mulai kesal pun tanpa bicara, dia langsung mengambil sebuah golok dan menebaskannya ke kepala orang tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Sehingga kepala orang yang berbicara tadi harus terputus dan tenggelam ke laut menjadi makanan ikan hiu di sana. Lalu dengan menunjukkan goloknya pada orang-orang di kapal tersebut, dia berkata, "Silahkan jika kalian ingin pergi, tapi tinggalkan kepala kalian di sini," ucapnya yang membuat semua orang ketakutan. Lalu dia pun kembali rebahan. "Sialan, aku jadi mulai bosan di sini," ucapnya.
Sementara di organisasi Baek Yui, mereka terlihat sedang melakukan perbincangan yang cukup serius. Saroka yang tak terima kalau organisasi Kastil Holding mulai ikut campur dan berbuat seenaknya tak menerima keadaan itu. "Hei kalian, apa kita akan diam saja?" ucap Saroka. Mereka yang sedang kebingungan terlihat mengeluarkan argumen masing-masing. Sampai akhirnya seseorang yang datang ke tempat itu membuat mereka terdiam. Dia berkata sambil berjalan menuju ke rumah itu, "Terima kasih karena kalian sudah datang jauh-jauh. Maaf, aku sedikit terlambat." Ternyata itu adalah bos mereka, yaitu Kim Shin, sang raja baru yang berhasil mengalahkan Baek Do-chan atau Piton. Kehadiran Kim Shin atau Amur Tigro membuat semua orang terdiam. "Hei, kenapa kalian diam saja? Bagaimana kabar kalian, teman-teman?" ucap Kim Shin pada semua orang di sana. Lalu setelah itu Shin berpindah pada anggota Baek Yui yang berada di atas kapal. Kim Shin sendiri yang memimpin tim itu. Saroka yang melihat Kim Shin terlihat memikirkan sesuatu berkata, "Bos, sepertinya aku tahu apa yang sedang kau khawatirkan. Seseorang yang dulu dikatakan sebagai orang-orang hebat pasti akan hancur saat melalui rintangan secara tiba-tiba seperti ini. Tapi, bukankah itu adalah hal yang harus kau hadapi sekarang? Ini kesempatan bagus untuk bertemu mereka sekarang," ucapnya. "Kami lebih dari yang bos pikirkan. Kau tahu bos, Baek Yui kita itu kuat." Lalu Kim Shin berkata, "Ya, tentu saja. Meskipun tidak, aku harus berpura-pura kuat di hadapan mereka." Dan di waktu yang bersamaan, organisasi Kastil Holding yang dipimpin Ma Hak-yeong juga berada di atas kapal dan menuju ke suatu tempat. Ternyata, dua organisasi tersebut mengetahui keberadaan grup killer sisa dari Sunjin beserta pimpinannya. Mereka mencoba bekerja sama untuk membasmi sisa killer dari Sunjin atas perintah dari Choi Min-wook. Sementara di bagian musuh, salah satu dari mereka berkata, "Bos, mereka datang." "Kim Shin, apa kau yakin dia ikut?" "Ya, aku yakin dia ikut," jawab bawahannya itu. "Baiklah, untuk sementara biarkan lampunya menyala 5 menit lagi. Biarkan mereka datang ke sini agar mereka tidak tersesat." Lalu setelah 3 kapal sudah bertabrakan, semua pasukan dari dua organisasi Baek Yui dan Kastil Holding turun untuk menyerang. Sementara pemimpin grup killer Sunjin sedang menunggu dan mencari keberadaan Kim Shin, karena Kim Shin lah yang dia jadikan target dalam pertarungan kali ini. Sementara Kim Shin terlihat sedang bersama Ma Hak-yeong dan memantau semuanya. Ma Hak-yeong berkata pada Kim Shin, "Kehormatan adalah sesuatu yang harus kita lindungi. Musuh kita berasal dari jalan tanpa akar. Jadi sepertinya dia tidak tahu apa-apa. Kim Shin, perhatikan baik-baik bagaimana aku melindungi kehormatanku." Seketika itu juga Ma Hak-yeong keluar. Dia yang sudah mengetahui pimpinan Scale itu langsung menyerang dengan satu tebasan yang berhasil membuat tangan pimpinan musuh harus terputus seketika. Karena Ma Hak-yeong tahu dia berencana untuk meledakkan kapal di sana dengan bom yang sudah dia persiapkan. "Sudah lama sejak terakhir kita bertemu," ucap Ma Hak-yeong pada musuhnya itu. Setelah itu pimpinan Scale berusaha menyerang Ma Hak-yeong, akan tetapi gambar memperlihatkan dia yang sudah terduduk. "Sialan, Ma Hak-yeong, targetku kali ini bukanlah kau. Aku akan membunuh Kim Shin di sini, jadi kau jangan ikut campur." Dengan mengeluarkan sebuah golok, orang itu berkata lagi, "Padahal kau bisa mengambil alih posisinya dan kursi kosong yang Baek Do-chan tinggalkan. Kenapa? Kenapa kau malah membantunya?" Dia langsung menebaskan goloknya pada Ma Hak-yeong.
Akan tetapi, Ma Keong berhasil mengkonter dengan memukul pergelangan tangannya, sehingga goloknya harus terlempar dan memecahkan kaca di sana. Dia kembali berusaha memukul Ma Keong, tapi pukulannya berhasil Ma Keong tahan. Lalu dengan satu tendangan kaki kiri Ma Keong, dia terlempar dengan sangat keras. Bahkan tulang rusuknya terlihat retak dan menabrak pembatas besi di belakangnya sampai hancur. Dia yang terjatuh dengan kesakitan kembali Ma Keong hampiri. Lalu setelah itu Ma Keong kembali melancarkan satu pukulan tangan kirinya yang dahsyat, yang membuat pimpinan Scale tak berdaya dan meringis kesakitan. Ma Keong kembali menggenggam kepala lawannya, lalu menghantamkan satu pukulannya kembali yang membuat pimpinan Scale harus tewas seketika di tempat itu, dan bernasib sama dengan para bawahannya, yaitu menjadi tumpukan mayat di atas kapal mereka sendiri. Lalu setelah itu, Kastil Holding dan Baek Yui pergi setelah mengalahkan grup killer sisa dari Sun Jin dan membakar kapal dengan tumpukan mayat tersebut. Lalu Go Ilwa yang melihat pemandangan itu berkata pada Minso, "Apa kau tahu kalau orang-orang seperti mereka akhirnya akan berakhir seperti itu?" "Ya, itu adalah kebodohan," ucap Minso. "Jika aku dihadapkan dengan situasi seperti itu, aku mungkin akan segera pergi. Tapi dia dengan bodohnya malah melawan salah satu orang terkuat Kastil Holding, yaitu Ma Keong. Sudah pasti dia bukan tandingannya," ucap Minso pada Ilwa. "Jadi mulai hari ini kita adalah orang jahat," ucap Yeong dalam hatinya. Lalu Shin berpindah pada Wujin yang berkata pada Kim Shin, "Jika itu adalah kau, kemarin malam kau pasti sudah tahu kalau dia akan memilih pilihan itu. Setidaknya untuk Baek Yui kita, kenapa kau tidak menunjukkan kekuatanmu dan memberikan cara agar dia berakhir dengan cara yang layak?" Akan tetapi Kim Shin malah berkata sambil meninggalkan pergi Wujin, "Sudahlah, berkabung terlalu lama untuk musuh tidak ada gunanya. Sekarang ayo kita kembali ke Korea," ucapnya pada Wujin. Sementara di scene lain memperlihatkan Yo Wosung, pimpinan dari Huajin Planning yang memimpin organisasi triad Hong Kong, sedang menggantung seseorang dengan kepala terbalik. Sayangnya, Shin berpindah pada Choi Da Cheon yang sedang menonton pertunjukan adu banteng di sana. Ternyata Choi Da Cheon tidaklah mati setelah bertarung melawan Ryu Jihak di season 1 kemarin. Lalu setelah itu Choi Da Cheon yang ingin keadaannya kembali seperti dahulu datang ke markas Kastil Holding untuk bertemu Choi Min Wook. Akan tetapi di sana terdapat penjagaan yang ketat, termasuk Sa In Jin yang berada di sana. Sa In Jin dan Choi Da Cheon sudah terlihat maju dan terlihat akan melakukan pertarungan, karena Sa In Jin tidak membiarkan Choi Da Cheon untuk bertemu Choi Min Wook. Akan tetapi di saat mereka sudah saling melangkah untuk bertarung, Choi Min Wook keluar dengan mengelus anjing yang tadinya sangat galak. Hanya dengan tangannya saja dia berhasil membuat anjing itu jinak seketika. Pemandangan itu dilihat Choi Da Cheon dan membuat dirinya langsung ketakutan. Melihat sosok Choi Min Wook yang sudah berada di depan matanya. Lalu Choi Da Cheon yang sudah bertemu dengan Choi Min Wook mendapat pertanyaan dari Choi Min Wook. "Kau sangat tidak masuk akal sekarang, Choi Da Cheon. Sebagai tangan kanan dari orang terkaya di Jeolla, kenapa kau terlihat seperti pengemis sekarang? Lalu apa yang ada dalam pikiranmu sampai membuatmu datang ke tempatku?" Lalu seketika itu juga Choi Da Cheon bersujud di hadapan Choi Min Wook dan berkata, "Aku mohon Tuan, hidupku sungguh terasa sia-sia jika aku hidup hanya untuk menangkap ikan sekarang. Aku mohon, aku pasti akan berguna untuk Anda.
Aku ingin bertarung sekali lagi dan mengalahkan Ryu Ji-hak. Lalu Choi Min-wook berkata dengan menepuk punggung Choi Da-cheon yang membuatnya gemetar. Hei Choi Da-cheon, kau tahu kan, banteng dengan sebutan juara, jika dia sudah tidak memiliki tanduk, dia sudah bukan disebut banteng lagi. Ucapan itu membuat Choi Da-cheon hanya bisa terdiam membisu. Lalu Choi Min-wook pergi meninggalkannya dengan berkata, aku akan melihat di Kastil Holding apakah ada tempat untukmu dan apa kau akan berguna untukku. Jika kau sudah tahu konsekuensinya, silahkan hubungi aku jika kau sudah memikirkannya. Lalu setelah hilangnya gangguan dari luar, akhirnya Kastil Holding yang dipimpin Choi Min-wook berhasil mendirikan kartel terbesar hanya dalam waktu singkat. Bahkan sekretarisnya sendiri berkata, jika seorang pemimpin memiliki organisasi besar sekalipun, suatu saat nanti pasti penglihatannya akan kabur. Tapi tidak dengannya. Dia tidak memiliki celah sedikit pun. Dan scene pun berpindah ke beberapa bulan setelahnya. Choi Min-wook dan para bawahan terkuatnya bertemu dengan pemimpin organisasi hotel kastil, yaitu Cheon Il-do. Dan mereka mendiskusikan tentang pemilihan presiden selanjutnya. Akan tetapi di antara mereka masih mengkhawatirkan sesuatu, yaitu keberadaan Kim Shin yang mereka anggap adalah bahaya yang akan mengayunkan pisaunya kapanpun itu. Choi Min-wook tetap terlihat tenang-tenang saja mendengar berbagai pendapat dari orang-orangnya. Bahkan Ma Jun-young berniat untuk menyingkirkan Kim Shin dengan tangannya sendiri. Mereka juga membahas tentang satu ancaman lagi yang akan datang dari Hwajin yang dipimpin Yo Wo-sung. Karena mereka menganggap kalau Yo Wo-sung masih belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Lalu Choi Min-wook yang mendengar berbagai kekhawatiran menaruh gelas dengan cukup keras, yang membuat orang-orang yang ada di hadapannya terdiam seketika. Hei kalian tahu kalau anak muda harus mengambil darah sesekali, ucap Choi Min-wook. Lalu setelah itu Choi Min-wook menyuruh sekretarisnya untuk menyiapkan ruang bawah tanah. Choi Min-wook berkata, mari kita lihat siapa pemenangnya dan siapa tokohnya dalam dunia gelap bidang ini. Lalu setelah itu scene berpindah ke orang yang bernama Chan Seok yang dulu muncul di awal season 1. Sedikit mengingatkan, dulu dia adalah orang dari DS Security yang bernaung di bawah Yeon Deok-soo, dan sekarang dia menjadi salah satu bawahan Hwajin Planning yang dipimpin Yo Wo-sung. Chan Seok berkata sambil makan kepada rekannya, kalau aku ingin bertemu pemimpin Yo Wo-sung, apa aku harus pergi ke Hong Kong untuk menemuinya? Seketika itu juga rekannya langsung menjawabnya, kau tidak perlu repot-repot. Pemimpin kita, Yo Wo-sung, dan para eksekutifnya mungkin sudah berada di Korea sekarang. Dan ternyata benar, Yo Wo-sung baru saja tiba dengan semua anggota terkuatnya ke Korea. Lalu scene pun berpindah lagi pada Woo-jin yang kedatangan tamu tak terduga, yaitu beberapa anggota Iskra, Samo, dan Priget. Hei, lama tidak bertemu, ucap mereka pada Woo-jin. Sementara ada satu kelompok Iskra yang lain yang bernama Ruth dan Nabal. Mereka kelihatannya kelompok baru Iskra. Salah satu dari mereka berkata, apa orang yang di sana itu rekan kita. Mereka semua datang ke Korea karena mendapat undangan dari pimpinan kastil saat ini, yaitu Choi Min-wook, agar semua organisasi yang tergabung di dalam kastil datang untuk melakukan sebuah event exchange, yaitu melakukan pertemuan dengan menunjukkan kekuatan masing-masing dari setiap organisasi yang kali ini ikut dalam event ini.
Yang pertama, Haseong yang dipimpin Kim Tae-hon. Yang kedua, Hotel Kastil yang dipimpin Cheon Il-do. Yang ketiga, Iskra yang dipimpin Lisa sang broker dalam dunia bidang ini. Yang keempat, Hwajin Planning yang dipimpin Yo Woo-sung. Yang kelima, Baek Yui yang dipimpin Kim Shin atau Amur Tigro. Dan yang terakhir yaitu Kastil Holding itu sendiri, yang dipimpin langsung oleh sang raja dalam kerajaan Kastil saat ini, yaitu Choi Min-wook. Akan tetapi dalam surat tersebut Choi Min-wook menuliskan masing-masing dari setiap organisasi hanya memperbolehkan membawa 10 orang. Dan Choi Min-wook menegaskan untuk membawa orang-orang terkuat mereka dalam event kali ini. Dan akhirnya di mana event itu diadakan telah tiba. Baek Yui dengan 10 orangnya mulai memasuki ruang bawah tanah Kastil Holding. Mereka yang baru bergabung menjadi mitra Baek Yui terlihat menelan ludah, walaupun mereka sendiri adalah pilihan yang Kim Shin tunjuk untuk saat ini. Tapi kelihatannya suasana kali ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Mereka menelan ludah karena melihat organisasi-organisasi pilar kastil yang sudah berada di tempat itu, dengan orang-orang yang berbahaya yang mereka bawa saat ini, dan organisasi yang sudah hadir di tempat itu. Yang pertama, Iskra yang dipimpin Lisa dengan 3 grup killer yang dia bawa. Di antara mereka semua adalah orang-orang berbahaya yang memiliki darah panas dalam pertarungan. Yang kedua, Hotel Kastil yang dipimpin Cheon Il-do dengan para orang-orang terkuatnya. Bahkan salah satu dari mereka adalah pemegang salah satu nomor dari 10 bajak kastil. Yang ketiga, Hwajin Planning yang dipimpin Yo Woo-sung yang masih berada di dalam mobil dengan para anggota terkuat mereka yang tak memiliki belas kasih pada lawan-lawannya dengan julukan Triad sebagai sebutannya. Yang keempat, Haseong yang dipimpin 2 pemimpin mereka yaitu Kim Tae-hon dan Kim Yong-seong dengan orang-orang terbaik mereka, ditambah Ryu Ji-hak sebagai salah satu dari 10 bajak kastil terkuat saat ini. Dan Baek Yui yang baru saja datang ke tempat itu menjadi pusat perhatian di sana, karena Baek Yui adalah tokoh utama dalam jatuhnya 3 pilar kastil sebelumnya, yaitu Sunjin, Mori, dan Gold Capital. Organisasi Baek Yui yang sudah turun dari mobil mereka seolah-olah menjadi tekanan bagi setiap organisasi yang sudah hadir di sana, terutama Kim Shin atau Amur Tigro. Dengan tatapan tenangnya, Kim Shin seolah-olah menjadi tekanan terbesar kedua setelah Choi Min-wook bagi mereka semua. Karena Kim Shin atau Amur Tigro lah yang berhasil mengalahkan legenda kastil dahulu, yaitu Baek Do-chan, sehingga membuat orang-orang kuat di sana penasaran kekuatan yang dia miliki. Dan orang yang paling berbahaya akhirnya muncul, yaitu Kastil Holding yang dipimpin Choi Min-wook beserta orang-orang terkuatnya, Ma Hak-yeong, Ma Chun-jung beserta Jeong-dan, ditambah mungkin lebih dari 50 tim pengawal khusus Kastil Holding. Meskipun ini terlihat tidak adil bagi setiap organisasi yang hanya diperbolehkan membawa 10 orang saja, tapi setiap organisasi yang ada di dalam event ini hanya bisa diam karena Kastil Holding lah yang memegang kekuasaan di dalam event kali ini. Lalu setelah Choi Min-wook berkata kepada seluruh pemimpin di sana, mau di dalam aliansi maupun di luar aliansi ini kelihatannya cukup sulit, tolong mendekatlah, ucap Choi Min-wook. Dan setelah itu para pemimpin di sana mulai menduduki kursi masing-masing
Bahkan Mamba yang melihat itu berkata, "Gila, saat ini mungkinkah ada menteri yang lebih brutal daripada ini?" Mereka yang sudah duduk berdampingan terlihat sangat mengerikan bagi setiap orang yang melihatnya. Akan tetapi Go Ilwa yang melihat Haseong memiliki dua pemimpin terheran. Kenapa Haseong memiliki dua pemimpin yang duduk di kursi itu? Entahlah, ucap Minso. Entah mereka cacat atau berlebihan dalam masalah ini. Atau jangan-jangan terjadi konflik internal di dalam organisasi Haseong saat ini. Lalu setelah semuanya sudah terlihat tenang, Jeongdan yang bertugas menjadi pembawa acara di sana berkata, "Sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa menjamu para tamu terhormat. Saya adalah pemimpin unit keamanan Kastil Holding yang bertanggung jawab atas berlangsungnya acara ini." Orang-orang yang melihat Jeongdan sempat berpikir dalam hati mereka, "Jeongdan, bajingan itu, aku sudah tidak sabar melihat hasil karyamu." Baiklah, kita mulai acaranya dengan cara alami kita, hanya kekuatan versus kekuatan. Dan saya harap Anda semua mengerti, dalam acara ini tidak ada aturan, hanya dua aturan yang boleh berlaku di sini. Yang pertama, hak untuk para pilar yang sudah ada, dan yang kedua, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dalam event kali ini. Hidup atau mati itu tergantung pada peserta. Jika di antara para pemimpin tidak ada ingin petarungnya ada yang mati, maka pilihlah yang terkuat dari para petarung Anda. Bahkan semua orang yang mendengar apa yang Jeongdan katakan, mereka semua pasti berpikiran yang sama. Tempat ini hanyalah diperuntukkan bagi para binatang buas, dan tempat ini adalah tempat bagi mereka. Dan Jeongdan melanjutkan perkataannya, "Mungkin di tempat ini akan terjadi perubahan dari formasi 10 baja kastil era baru. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai exchange-nya. Dimulai dari Haseong Group." Lalu Kim Yong Seong yang angkat bicara terlebih dahulu, sementara Kim Tae-hon masih terlihat diam. "Seokjong, majulah," ucap Kim Yong Seong. Seokjong adalah salah satu petarung dengan gelar top 3 di organisasi Haseong Group. Lalu Kim Yong Seong yang diperintahkan untuk menunjuk lawannya sendiri oleh Jeongdan. Dengan wajah yang mengarah pada Kim Shin, dia berkata, "Iskra, mari kita lakukan perkenalan." Lisa yang melihat itu berkata, "Kalau kalian ada masalah, selesaikanlah sendiri. Aku tidak suka dilibatkan." Lalu Samo yang mendengar Iskra adalah lawan yang dipilih Kim Yong Seong berkata sambil hendak melompat maju, "Baiklah, waktunya bersenang-senang." Akan tetapi setelah dia mau maju, tiba-tiba seseorang menghempaskannya ke belakang yang membuat Samo kesal. "Bajingan, siapa yang berani menghentikanku?" ucap Samo. Akan tetapi setelah tahu siapa yang melemparkannya, Samo langsung terdiam seketika. Ternyata itu adalah Gustav, pemimpin Iskra, tim Cold Ace. Bahkan Saroka berkata setelah melihat kehadiran Gustav di sana, "Apa-apaan ini? Kenapa bajingan itu ada di sini? Bagaimana bisa Lisa membujuk orang seperti dia datang kemari?" Bahkan grup baru Iskra yang melihat kehadiran Gustav sedikit terheran dengan orang sepertinya. Gustav yang sudah berhadapan dengan Seokjong tak menghiraukan lawannya sama sekali. "Bertarung melawanmu sepertinya menyenangkan," ucap Seokjong. Dengan membuka bajunya, Seokjong berkata pada Gustav, "Baiklah, ayo majulah kau." Akan tetapi Gustav tetap tak menghiraukannya sama sekali, hingga Seokjong yang merasa kesal berkata,
Baiklah, sepertinya kau tak mengerti ucapanku. Kalau begitu, aku yang akan menyerang lebih dulu. Dengan satu tinjunya, Seokjung melesat menghantam wajah Gustaf dengan telak. Akan tetapi, Gustaf tak bergeser sedikit pun dan tetap berdiri tegak di sana. Sial, ucap Seokjung. Aku memang hanya menggunakan setengah kekuatanku. Tapi dengan pukulan tadi, biasanya orang langsung bisa aku tumbangkan. Tapi kenapa dia hanya diam saja? Orang-orang yang tidak tahu kekuatan Gustaf yang sebenarnya, mereka berkata dan meremehkan Gustaf. Jika dia tidak bisa menghindari serangan seperti itu, bukankah ini akan menjadi pertarungan yang berat sebelah baginya? Sementara Seokjung yang tak terima diperlakukan seperti itu langsung kembali menghantamkan satu pukulannya ke tubuh Gustaf dan membuat Gustaf sedikit bergeser. Akan tetapi, Gustaf tetap mengabaikannya, seolah-olah Seokjung tidak selevel dengannya. Seokjung yang tadi merasa sudah memukulnya dengan seluruh kekuatannya dan tetap tidak bisa menumbangkan Gustaf. Dia sangat kesal. Sialan, seluruh kastil sedang menyaksikan pertarungan ini sekarang, dan si Ryu Jihak itu terlihat menatapku dengan sangat rendah. Terserah, aku akan mulai serius sekarang. Bahkan jika lenganku hancur, aku harus menumbangkannya, ucap Seokjung sambil berlari melesat dengan satu pukulan super kuatnya pada Gustaf. Gustaf yang melihat Seokjung datang padanya berkata, "Sampah, padahal aku sudah bersikap seperti mafia gadungan di sini. Sepertinya kau tak mengerti sebenarnya apa yang sedang kau pertaruhkan." Seketika itu juga, Gustaf berhasil menghindari pukulan kuat yang Seokjung lancarkan padanya. Lalu bam, satu balasan tinju mendarat tepat di wajah Seokjung dengan penuh energi. Hanya dengan satu tinjunya saja, Seokjung yang memiliki tubuh lebih besar dari Gustaf langsung menghantam bumi dengan giginya yang rontok. Satu pukulan itu membuat Seokjung tak bisa bangkit kembali. Bahkan orang-orang yang melihat pukulan Gustaf dengan mudah membuat Seokjung tumbang pun mereka tak bisa berkata apapun. Mereka hanya bisa diam terkaget atas apa yang sudah mereka saksikan barusan. Tidak mungkin Seokjung tumbang hanya dengan satu pukulannya saja. Ini benar-benar mustahil. Baek Do-chan, dia seperti Baek Do-chan. Gustaf yang sudah berdiri di tengah-tengah dan berada tepat di bawah Kim Shin berkata, "Jangan diam saja kau Amur Tigro, idiot. Kemari dan turunlah hadapi aku, bajingan sialan." Kim Shin atau Amur Tigro yang menerima tantangan itu hanya terdiam mendengar setiap kata yang Gustaf ocehkan. Bahkan salah satu senior Ryu Jihak berkata, "Sial, yang namanya hidup ini sungguh menyenangkan. Padahal satu monster seperti Kim Shin baru saja muncul dan sekarang ada satu monster lagi." Bahkan orang-orang dari setiap organisasi tak menyangka akan hal itu. Gustaf berhasil mengalahkan musuhnya hanya dengan satu tinjunya saja dan membuat musuhnya itu tidak dapat bangkit kembali. Lalu setelah itu Gustaf kembali mengambil celana Seokjung dan melemparkannya hanya dengan satu tangan kirinya saja. Gustaf berkata pada semua orang di sana, "Sudah cukup pertunjukannya. Bukankah tempat ini dipenuhi dengan para badut seperti kalian?" Lalu Gustaf berkata pada Kim Shin, "Persiapkanlah dirimu, Amur Tigro." Sambil melangkah maju, Gustaf lanjut berkata, "Kita harus menentukan siapa yang lebih baik di antara kita berdua." Masa yang melihat tindakan Gustaf berkata, apa yang akan dilakukan bajingan itu sekarang? Apa dia akan melawan pemimpin baik Yui di sini? Ilwa yang melihat itu berkata,
Sepertinya orang itu bukan datang ke arah Seokjung, tapi dia berjalan ke arah bos Kim Shin. Apa yang akan dia lakukan sebenarnya? Bajingan sinting itu berencana untuk mengakhiri semuanya sekaligus di sini, ucap Samu dan Priget. Akan tetapi saat Gustav terus melangkah maju, tiba-tiba Jeongdan menghalanginya dan berkata, "Maaf, terlebih lawan yang ingin kau hadapi adalah presentatif di sini dari sebuah praksi kekuatan di sini. Tempat ini bukan arena untuk ajang tarung bebas untukmu." Akan tetapi Gustav tak menerima ucapan dari Jeongdan. Dia langsung melancarkan satu pukulan ke arah Jeongdan. Akan tetapi dengan sigap Jeongdan langsung menahan pukulan itu. Gustav kembali melancarkan satu tendangannya ke arah Jeongdan, tapi lagi-lagi Jeongdan kembali menahan serangan itu. Gustav bahkan tak menyangka kalau Jeongdan bisa menahan dua serangannya tanpa terluka. Bahkan para killer Iskra yang lain juga tak menyangka akan hal itu. Serangan Gustav berhasil ditahannya. Siapa dia sebenarnya? Bahkan Cheon Il-do juga berkata ketika dia melihat kekuatan Gustav yang bisa dikatakan setara dengan Baek Do-chan. Dia berkata, "Baek Do-chan ya, tapi apa gunanya orang seperti itu kalau tidak bisa dikontrol?" Anggota Hwajin pun ikut mengomentari Gustav. Dia sangat kuat, tapi dia hanya akan menunjukkan kelemahan Iskra kalau dia berbuat seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, itu sama sekali tidak merugikan kami. Dan orang yang bernama Jeongdan itu tidak mungkin akan mundur begitu saja. Dan kita mungkin akan menyaksikan pertarungan keduanya secara gratis. Tapi tanpa perintah Choi Min-wook, Jeongdan tidak mungkin akan bergerak begitu saja, karena Jeongdan adalah pria yang dipenuhi dengan prinsip. Jeongdan yang membuka kacamatanya membuat semua orang membelalakan matanya. Mereka semua berpikir kalau Jeongdan akan serius melawan Gustav. Akan tetapi Choi Min-wook yang melihat itu berkata, "Ini sungguh pemandangan yang buruk. Aku sudah puas melihat semuanya. Jadi kalian semua duduklah," ucap Choi Min-wook pada semua orang di sana. Bahkan tim pengawal khusus Lisa berkata, "Choi Min-wook, aku belum pernah melihat ekspresinya yang tajam dalam event resmi seperti ini." Senior Yoo Ji-hak yang melihat itu pun berkata, "Mereka tidak tahu apa arti dari tatapan tajamnya itu. Kini siapapun yang membuatnya terganggu lagi pasti akan mati di tempat ini." Lisa yang melihat itu pun berkata pada Gustav, "Kau paham itu kan, Gustav?" Lalu dia lanjut berkata dalam hatinya, "Itulah kenapa Amur Tigro lebih kuat darimu, Gustav. Dan itulah kenapa dia menundukkan kepalanya pada Choi Min-wook. Karena dia memiliki kekuatan sebuah organisasi besar dan kekuatan dari sebuah kekuasaan. Dan kau tidak akan mampu melawannya seorang diri." Sementara Mamba yang melihat kekuatan Kastil Holding berkata, "Sungguh menakjubkan. Aku tahu dan sudah jelas kalau Iskra dipenuhi dengan monster. Tapi jika Choi Min-wook memerintahkan para anjingnya yang sudah dicuci otaknya, mereka akan langsung lompat ke lubang itu tanpa ragu. Akan tetapi di balik itu, Iskra juga dipenuhi dengan para pembunuh yang berjiwa bebas dan tidak dapat dikendalikan walaupun dengan uang. Bahkan skillku mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka." Akan tetapi pada satu ketika Iskra hampir hancur hanya karena satu orang individu, yaitu Piton. Saat ini mungkin Lisa akan menganggap kalau Iskra adalah organisasi yang sangat lemah dalam kasus ini.
Mungkin itulah yang ingin Lisa katakan karena tak terkendalinya Iskra zaman sekarang. Akan tetapi setelah Mamba berkata seperti itu, Aquila melemparkan puntung rokok padanya. Kau dibayar dengan uang untuk membunuh seseorang dengan mempertaruhkan nyawamu. Dan apalagi yang dibutuhkan seorang pembunuh seperti kita? Mamba, kau dan Gustav berhati-hatilah dan jangan bertindak bodoh di hadapanku. Kalau kau berusaha menyalakan Petromak di saat yang bersamaan, kau mungkin akan terbakar. Kau paham kan artinya itu, Mamba? Mamba yang mendapat perlakuan itu dari Aquila hanya terdiam dan tak melakukan apapun karena dia tahu siapa yang sedang dia hadapi sekarang. Aquila yang melihat Gustav berkata dalam hatinya, "Gustav, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau sudah paham situasinya secara kasar? Gustav, kau tidak memenuhi syarat bagi orang yang ada di depanmu itu. Bagi Choi Min-wook, kau bukanlah apa-apa." Lalu setelah melihat dan merasakan situasinya, Gustav pun melangkah pergi dan berkata, "Baiklah, tapi ingatlah Amurtigro, aku bersumpah di pertemuan selanjutnya salah satu dari kita harus ada yang mati. Ingatlah itu, Tigro." Lalu setelah itu pun Gustav pergi meninggalkan tempat itu. Dan setelah berakhirnya suasana tegang yang menyelimuti tempat itu, Choi Min-wook berkata, "Mari kita lanjutkan eventnya. Kini mari kita lihat dari sisi putih perwakilan dari Baek Yui." Lalu Choi Min-wook berkata, "Pemimpin pengawal ketiga, majulah." "Bajingan, aku yang akan membunuh mereka semua," ucap Ma Junyoung. Akan tetapi Ma Hak-yeong berkata, "Bukan kau, tapi Mark. Mark, bos sudah memanggil, sekarang turunlah ke sana." "Sialan, kenapa dia ada di sini? Seharusnya aku saja yang turun sekalian," ucap Ma Junyoung pada kakaknya itu. "Wah, orang yang keluar kali ini seorang pengawal ya. Sepertinya orang itu tidak akan terprediksi oleh Kim Shin." Akan tetapi sebelum masuk ke dalam ruang bawah tanah kastil, Kim Shin sudah menyuruh Woo-jin dan menyerahkan semua padanya. Dan Kim Shin pun menunjuk Woo-jin maju. "Woo-jin, turunlah," ucapnya pada Woo-jin. Bahkan anggota dari Woo-jin Planning berkata saat melihat Woo-jin sudah membuka jasnya, jadi dia orang yang dirumorkan yang berhasil mengalahkan Nam Gyun-hyo. Berarti kalau begitu dia adalah kekuatan utama dari Baek Yui. Skill orang itu akan menunjukkan tingkat kekuatan organisasi Baek Yui. Aku tahu Kim Shin orang yang luar biasa, tapi kita tidak tahu sisa orang-orangnya seperti apa dan seberapa kuat mereka semua. "Pi Woo-jin, orang itu," ucap Saroka. Dia terlihat tenang dari luar, tapi dalam dirinya adalah orang yang sangat rumit. Bahkan aku tak tahu dia sudah berkembang sejauh mana. Lalu Woo-jin yang sudah berhadapan dengan perwakilan dari Kastil Holding pun mendapat pertanyaan dari lawannya. "Kau sangat tampan. Apa kau bisa bekerja sama sebanyak mungkin denganku?" Dengan tersenyum mengerikan orang itu melirik Woo-jin. "Jadi matilah kau dengan cepat," ucapnya pada Woo-jin. Seketika pertarungan pun dimulai. Dia langsung melancarkan satu pukulannya pada Woo-jin, tapi Woo-jin masih bisa menghindari itu. Lalu Woo-jin membalas dengan satu pukulannya ke tubuh lawannya itu. Akan tetapi musuhnya langsung menggenggam baju Woo-jin dan langsung menghantamkannya. Akan tetapi Woo-jin dengan cepat menghindarinya dan melancarkan satu pukulannya pada lawannya itu yang telak mengenainya.
Tapi lawannya juga tak tinggal diam. Dia langsung membalas dengan satu pukulannya yang berhasil menembus pertahanan Wujin. Akan tetapi dengan refleksnya, Wujin langsung bergerak menjauh menghindari serangan itu, seolah-olah dia terkena akibat serangan lawannya itu. Dia kuat dan cepat, ucap Wujin sambil tersenyum dan membuka ikat pinggangnya. Lawannya berkata, "Sudah lama aku tidak kehabisan napas seperti ini. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Apa ada masalah jika aku menggunakan ini?" Para anggota Baek Yui yang melihat Mark menggunakan senjata tak menerima itu. "Hei, itu curang. Apa boleh dia menggunakan senjata seperti itu?" "Ya, itu benar, tapi tinju Wujin bahkan bisa membuat gigimu lepas. Dan bos kita pun mengakui itu, jadi kau tidak usah khawatir." Seketika itu juga, Mark langsung melancarkan satu pukulannya. Wujin dengan sigap menghindari itu. Wujin terus mendapat gempuran tinju yang Mark lancarkan, sampai akhirnya mereka berdua melancarkan tinju kuat mereka masing-masing. Dan bam! Tinju Wujin berhasil mendarat tepat di wajah Mark. Akan tetapi tinju yang Mark lancarkan berhasil Wujin tahan. Tapi meskipun Wujin menahan itu, Mark dengan kekuatannya berhasil melemparkan Wujin dengan tinjunya itu. Lalu Mark kembali melesat menghampiri Wujin dan bam! Satu tinju berhasil menghantam Wujin dengan keras. Walaupun Wujin dapat menahan serangan itu, tapi damage yang diterima Wujin bukanlah omong kosong semata. Samo yang melihat Wujin terpojokan berkata, "Seperti yang diduga, jalannya masih panjang." Bahkan orang-orang dari Huajin berkata, sepertinya rumor yang tersebar berlebihan. Sementara orang-orang dari Baek Yui mulai khawatir pada Wujin akan situasinya itu. Astaga, alirannya benar-benar terbalik. Tidak ada ruang untuk kemampuannya keluar. Mark yang kembali menyerang tak menyangka Wujin berhasil melancarkan tendangan ringan pada titik vital bagian tubuh Mark. Berkali-kali Mark melancarkan serangan, tapi Wujin terus berhasil menghindarinya dan membalas dengan setiap tendangan pada titik vitalnya. Itu adalah teknik yang dia tiru dari rekan lamanya ketika di Iskra, yaitu Krisa. Bahkan Friget dan Samo serta Aquila tak menyangka kalau Wujin berhasil menyalin teknik Krisa, sang killer Iskra itu. Untuk tiruan itu sangat lumayan, tapi kalau dia terus menggunakan teknik itu, kemampuan aslinya akan terkubur selamanya. Mark terus menyerang, tapi Wujin terus bisa menghindarinya. Sampai akhirnya dia berhasil menangkap tangan Mark, tapi Mark mengibaskan tangannya sampai Wujin terlihat terbanting. Akan tetapi orang dari Huajin yang melihat otot perut dari Wujin berkata, "Apa-apaan itu? Dia menggunakan kekuatan musuhnya untuk menyerang." Ternyata benar, dengan memanfaatkan kekuatan Mark, Wujin berhasil melancarkan satu tendangan lututnya yang telak mengenai wajah Mark, yang membuat Mark sedikit oleng. Wujin yang langsung bangkit kembali melancarkan satu hujaman pukulan maha dahsyatnya yang berhasil membuat Mark terlempar. Tak berhenti sampai di situ, sebelum Mark terjatuh ke lantai, Wujin kembali memberikan tendangan akrobatik pada wajah Mark yang membuat Mark harus terkapar di lantai dengan berlumuran darah di wajahnya. Wujin yang mulai ganas tanpa ampun kembali melompat dan menghantamkan satu injakan pada wajah lawannya itu. Akan tetapi Mark berhasil berguling dan menghindarinya. "Ah, sialan," ucap Mark. "Kau akan menerima ganjaran yang lebih besar atas semua yang sudah kau lakukan padaku."
Dengan mengencangkan sabuk di tangannya, Mark berkata, "Bersiap-siaplah." Mereka pun kembali beradu pukulan dengan sangat brutal. Bahkan darah harus berceceran kemana-mana akibat pertarungan yang mereka sajikan. Dengan kekuatan mereka masing-masing, mereka terus berjual beli serangan. Walaupun mereka harus jatuh bangun, tapi demi nama organisasi mereka masing-masing, mereka terus bertahan. Wu Jin yang sudah bangkit kembali melancarkan satu tendangannya pada wajah Mark. Akan tetapi Mark menghindari itu. Mark yang tak menerima itu pun kembali bangkit dan menyerang Wu Jin dengan satu pukulan kerasnya. Tapi Wu Jin berhasil menahan itu dan membelokkan serangan yang Mark lancarkan dengan menginjak paha lawannya. Wu Jin berhasil mendaratkan satu tendangan lututnya yang telak mengenai wajah Mark dengan sangat brutal. Bahkan orang-orang dari Huajin yang melihat itu berkata, "Berakhir sudah." Flow pertarungan sepenuhnya milik Baek Yui. Kastil Holding tak memiliki kesempatan. Tendangan lutut Wu Jin tadi mengakhiri pertarungan. Akan tetapi Wu Jin yang terbawa suasana terus menghantam Mark tanpa henti dengan pukulan-pukulannya. Walaupun Mark sudah tak berdaya, Wu Jin terus menghantamnya sampai akhirnya Jeongdan datang dan berkata, "Sungguh pertunjukan yang lumayan. Sekarang berhentilah. Pertarungan sudah tidak berarti lagi." Terlihat Mark yang sudah tak berdaya, dengan terengah-engah dia berkata, "Aku mundur." Dan akhirnya pertarungan kedua dalam event exchange kali ini dimenangkan Wu Jin atau Polk Serigala dari organisasi Baek Yui. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian. Tidak lupa bagi yang mau traktir kopi, linknya ada di deskripsi ya teman-teman semua. Oke, sehat selalu buat kalian semua dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.